Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Irjan Elal Ulia. Video kali ini merupakan lanjutan rangkaian trip dari Bandung menuju Jakarta via Sukabumi Bogor. Bagi yang belum menonton video sebelumnya, monggo bisa ditonton terlebih dahulu agar paham alur ceritanya. Perjalanan kali ini sudah tiba di stasiun Sukabumi yang merupakan tempat transit untuk para penumpang KA Siliwangi dan KA Pangrango. Setelah kurang lebih 2 jam naik KA Siliwangi, saya akan melanjutkan perjalanan menuju ke Bogor naik KA Pangrango. Bagaimana keseruannya? Mari ikutin perjalanan saya. Alhamdulillah sudah tiba di stasiun Sukabumi dan ini bertemu dengan rangkaian kereta api Pangrango dari stasiun Sukabumi dengan tujuan akhir stasiun Bogor. Dan ini kereta api Siliwangi yang saya naiki ini masuk di jalur 1. Rame banget, penumpangnya ini langsung naik lagi teman-teman untuk melakukan perjalanan juga kembali menuju ke arah Ciranjang sampai ke Cipatat lagi teman-teman. Dan dulunya di rel Baduk yang ada lori itu teman-teman, di sini merupakan tempat parkir lokomotif CC300 berwarna merah. Dulunya itu ada kereta api Pangrango tambahan, tetapi sekarang udah nggak ada ya. Oke, kelihatannya kita bakal keluar stasiun terlebih dahulu dan habis itu boarding lagi untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Jakarta menggunakan kereta api Pangrango. Let's go. Ternyata ini lokomotif bekasan dinas kereta api Pangrango bakal menjadi lokomotif dinas dari kereta api Siliwangi, teman-teman. Dan lokomotif dinas bekasan kereta api Siliwangi akan menjadi lokomotif dinas kereta api Pangrango yang saya naiki menuju ke arah Bogor. Nah, ini bekasan lokomotif dinas kereta api Pangrango dilansir menuju jalur 1 dan persiapan ditempel untuk menjadi lokomotif dinas kereta api Siliwangi sampai ke stasiun Cipatat. Ternyata untuk para penumpang kereta api Pangrango sudah diperbolehkan untuk naik, makanya tadi saya langsung naruh tas terlebih dahulu dan saya ini belum keluar dari stasiun Sukabumi posisinya teman-teman, dan ingin melihat proses penggandengan lokomotif dinas kereta api Pangrango yang saya naiki. Nah, lokomotif dinasnya berasal dari lokomotif dinas kereta api Siliwangi tadi teman-teman. Ini sudah dilepas dan persiapan untuk dilansir dari jalur 1 menuju ke jalur 2. Lokomotif dinas kereta api Pangrango yang saya naiki adalah CC206-1326 Dipo Indo YK atau Yogyakarta. Jadi lokomotif yang mulai berdinas pada tahun 2013 dan di sini memiliki 3 gandar penggerak di bagian depan maupun belakang. Dan untuk lokomotif tersebut itu asli buatan dari General Electric dari Amerika Serikat, teman-teman. Jadi selama perjalanan ini dari Cipatat sampai ke Bogor, saya ditarik lokomotif yang sama. Sebelumnya naik kereta api Siliwangi dan sekarang naik kereta api Pangrango. Seru juga ya. Saya sekarang sudah berada di stasiun Sukabumi dan saya sudah keluar sejenak. Habis ini saya ingin masuk lagi untuk boarding, melakukan lanjutan perjalanan dari stasiun Sukabumi menuju ke Bogor naik kereta api Pangrango di kelas eksekutif. Nah, dulunya ini setahu saya ya, ini merupakan jalan raya teman-teman di depan stasiun Sukabumi, tetapi kelihatannya sekarang sudah direvitalisasi, disterilisasi, dan dikasih pembatas-pembatas. Akhirnya dipergunakan sebagai tempat parkir untuk para penumpang di stasiun Sukabumi ini. Nah, suasana di stasiun Sukabumi pada siang hari ini sekitar pukul 11, ini rame banget penumpang karena bakal ada 2 kereta api yang pemberangkatannya itu berdekatan. Ada kereta api Siliwangi menuju ke arah Cianjur Cipatat dan kereta api Pangrango menuju ke Bogor. Ini pukul 11 siang, panas banget teman-teman, gerah banget. Ya udahlah, kita langsung masuk aja ya.
Stasiun Sukabumi merupakan salah satu stasiun besar yang terletak di jalur kereta api Jakarta-Bandung via Sukabumi Cianjur. Dahulunya, jalur kereta api Jakarta-Bandung adalah via Sukabumi ini sebelum adanya jalur via Cikampek Purwakarta. Stasiun ini mulai berdiri sejak tahun 1882 dan memiliki 3 jalur kereta api untuk saat ini. Stasiun Sukabumi menjadi stasiun terminus bagi 2 kereta api, yaitu KA Siliwangi dan KA Pangrango, yang setiap harinya memiliki 3 kali jadwal pemberangkatan bagi kedua kereta api tersebut. Kali ini saya akan melanjutkan perjalanan naik KA Pangrango. Kereta api ini mulai berdinas sejak tahun 2012 dengan layanan 2 kelas, yaitu ekonomi dan eksekutif. Dalam satu rangkaiannya terdiri dari 2 kereta kelas eksekutif dan 4 kereta kelas ekonomi. Nama Pangrango sendiri diambil dari nama sebuah gunung, yaitu Gunung Pangrango. Pada awal mulanya, KA Pangrango di Kota Bogor dilayani hanya sampai stasiun Bogor Paledang. Namun mulai tahun 2022, layanan KA Pangrango juga sudah bisa dinikmati di stasiun Bogor untuk memudahkan para penumpang dalam hal transit menggunakan moda transportasi lain, terutama KRL menuju ke arah Jakarta. Mari kita lihat area untuk di stasiun Sukabumi saat ini. Jadi di sini untuk bangunannya itu masih dipertahankan, bangunan-bangunan lama, feel-feel kolonial Belandanya masih terjaga banget. Di sana ada ruang tunggu, ada tempat pencetakan boarding pass, dan di sini juga ada loket serta informasi ketersediaan tiket dari stasiun Sukabumi ini, teman-teman. Di sini merupakan tempat boarding. Jadi boardingnya itu masih menggunakan boarding manual, bakal dicek menggunakan KTP. Belum ada face recognition untuk di sini. Suasana di stasiun Sukabumi sekitar pukul 11:05. Di sini ada 2 kereta api yang keberangkatannya berdekatan tetapi berbeda arah. Kereta api Siliwangi menuju ke arah Cianjur dan tujuan akhirnya stasiun Cipatat berangkat pukul 11:15. Sedangkan kereta api Pangrango yang saya naiki ini bakal berangkat pukul 11:25 dengan tujuan sampai ke stasiun Bogor dengan kelas eksekutif dengan ekonomi, teman-teman. Ini sudah termasuk kereta komersial, jadi nggak dapat subsidi. Tetapi untuk kereta api Siliwangi ini masih mendapatkan subsidi dan harga tiketnya murah banget, cuma Rp5.000 aja. Lokomotif dinas kereta api Siliwangi yang sebelumnya menjadi lokomotif dinas kereta api Pangrango adalah CC206-1373 Depo Induk CPN. Berarti ini CC206 urutan ke-73 Depo Induk Cipinang, teman-teman. Dan ini sudah dirangkai dengan rangkaian kereta api Siliwangi. Di sini ada kopler sebagai pengait antar satu sama lain, entah antar kereta ataupun dengan lokomotif. Di sini ada rantai sebagai pengaman, dan di sini ada selang untuk angin, teman-teman. Jadi untuk distribusi angin guna pengereman. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba K100231 Depo Induk JAKK atau Jakarta Kota, teman-teman. Kereta eksekutif yang sudah berumur kurang lebih sekitar 22 tahun. Karena kenapa? Di sini mulai dinasnya pada tahun 2002 dengan berat kosong sekitar 35,5 ton dan mulai dinasnya tanggal 20 bulan 3 tahun 2002 dan nanti perawatan 4 tahunannya 2025, teman-teman. Jadi ini tanggal 28 bulan apa nih, 00, entah 08, entah 10, entah berapa nanti. Pokoknya pada tahun 2025. Nah, kenapa sih kok harus berganti-ganti lokomotif? Nah, stasiun Sukabumi ini hanya tersedia 3 jalur, teman-teman. Jalur 1 untuk Siliwangi, jalur 2 untuk Pangrango, dan di sini jalur 3 itu untuk kereta simpan cadangan. Makanya di sini tidak ada tempat untuk langsiran. Makanya habis dinas Pangrango lanjut terus jadi kereta api Siliwangi, habis dinas Siliwangi lanjut terus jadi kereta api Pangrango. Jadi muter-muter kayak gitu aja, teman-teman. Karena keterbatasan tempat dan keterbatasan emplasemen di stasiun Sukabumi ini ya. Di eksekutif 1 ini juga tersedia toilet yang terletak di 2 sisi keretanya, tidak dibedakan mana toilet pria mana toilet wanita. Di sini menggunakan pintu geser dan langsung ada kloset duduk, ada tisu, ada tempat sampah, ada wastafel, ada hand dryer, ada sabun, dan ada ornamen-ornamen lampu ditambah dengan cermin ya, teman-teman.
kereta api Siliwangi sudah berangkat, jadi yang tersisa hanyalah kereta api Pangrango yang berada di jalur 2. Dan di sini teman-teman, train mark untuk eksekutif 1 sama eksekutif 2 itu sama, train marknya E, jadi kecepatan maksimalnya cuma bisa sampai 100 km per jam. 40 merupakan berat maksimal 40 ton, dan 5 merupakan jenis bogi, yaitu menggunakan jenis bogi K5. Jadi untuk bogi K5 itu melengkungnya menuju ke atas kayak gitu, dan apabila menuju ke bawah ini itu merupakan jenis bogi K7 teman-teman. Dan di sini juga ada pegas sebagai suspensinya ya teman-teman. Jadi ada 2 pegas yang mengapit rodanya. Nah kayak gini. Di bagian tengah ini juga ada suspensinya nih. Saya senang nih dengan stasiun Sukabumi karena kenapa? Di sini tuh masih mempertahankan model lantai yang lama teman-teman. Letaknya di antara peron 1 sama peron 2. Jadi di tengah-tengah jalur 1 dan jalur 2. Apabila kita lihat di bangunan utamanya yang terletak di peron 1 itu sudah diganti dengan keramik tegel kayak gitu ya. Di sisi lain di sini untuk pintu ataupun feel-feel bangunannya itu masih mempertahankan banget feel-feel zaman kolonial Belanda teman-teman. Jadi masih bangunan-bangunan yang lama. Dan yang menjadi perbedaan di sini, rel di jalur 1 itu masih menggunakan bantalan besi. Untuk di jalur 2 itu sudah menggunakan bantalan beton, dan untuk di jalur 3 itu masih menggunakan bantalan besi juga. Kelihatannya yang diganti merupakan sepur lurus di stasiun Sukabumi yang notabene di sini adalah di jalur 2 teman-teman. Kita langsung naik aja teman-teman karena kurang lebih sekitar 6 menit lagi bakal segera diberangkatkan dari stasiun Sukabumi. Ditambah lagi ini panas banget ngadem di dalam ya. Suasana di eksekutif 1 wah rame teman-teman. Karena memang ini satu-satunya kereta api yang menghubungkan kota Sukabumi dengan kota Bogor. Ditambah lagi ini memiliki 2 layanan kelas yang mewah ya. Ekonomi New Image ditambah dengan eksekutif. Dan eksekutifnya dapat kaca yang lebar-lebar. Saya duduk di seat 10A. Dapat di sini teman-teman. Fasilitasnya di sini adalah untuk kereta eksekutif menggunakan konfigurasi seat 22 berjumlah maksimal 50 tempat duduk, dan ini menghadap depan ataupun searah dengan kereta semua teman-teman. Jadi bisa diputar sesuai dengan arah yang kita mau. Di depan kita langsung ada kantung untuk menaruh barang atau botol, ada kresek untuk mengumpulkan sampah. Di sini ada meja kecil untuk menaruh barang atau botol, ada stop kontak untuk mengisi daya. Kita juga mendapatkan footrest sebagai sandaran kaki. Jadi bisa kita atur ketinggiannya, dan di bagian armrest juga tersedia nih deh teman-teman, meja kecil. Nah meja lipat kecil seperti ini yang bisa kita gunakan untuk makan ataupun bekerja. Dan di dalam eksekutif 1 ini dingin banget ya, jadi enak nih untuk melakukan perjalanan malam. Beruntungnya saya dapat kaca lebar yang full. Jadi dapat kaca lebar bagian belakang, dapat full view kayak gini. Jadi apabila saya duduk di seat nomor 11 ini, dapatnya tuh cuma sebagian segini doang teman-teman. Kereta api Pangrango yang saya naiki sudah diberangkatkan dari stasiun Sukabumi, dan ini menuju ke arah stasiun Bogor. Untuk perjalanan dari Sukabumi menuju ke Bogor itu kurang lebih selama 2 jam teman-teman. Dan selama perjalanan kita tidak bakal bertemu dengan kereta api apapun, karena untuk rute ini itu juga menggunakan sistem satu rangkaian. Jadi cuma rangkaian ini aja dan bolak-balik aja teman-teman. Nah uniknya kita nanti bakal melewati jalur double track dari stasiun Cicurug kalau nggak salah sampai ke stasiun Bogor teman-teman. Tetapi saya juga kurang paham double track untuk apaan, karena yang digunakan juga cuma 1 jalur aja teman-teman. Entah kenapa kok dibangun jalur double track untuk di rute ini, urgensinya seperti apa saya juga kurang paham. Mari kita nikmatin aja ya.
Kita sudah tiba di pemberhentian pertama, yaitu di stasiun Cisaat, dan sekarang itu udah beda banget. Sudah tersedia peron tinggi, sudah tersedia lift, dan bahkan skybridge untuk nyebrang antar jalurnya teman-teman. Bagi teman-teman yang berwisata ataupun ingin berwisata ke situ gunung, nah stasiun kereta api yang paling dekat dengan area situ gunung adalah di stasiun Cisaat ini. Jadi teman-teman bisa lanjut menggunakan ojek online ataupun angkot menuju ke area wisata situ gunung. Recommended banget teman-teman. Saya pernah ke situ gunung itu betah banget. Jadi lumayan untuk healing ataupun refreshing ya. Dan nggak jauh juga sih dari Jakarta. Tinggal ke Bogor naik KRL, lanjut naik kereta api Pangrango. Saya mencoba untuk duduk di kursi paling ujung depan teman-teman. Jadi di depan saya itu langsung ada tembok dan ada kursi single seat di sana. Di depannya juga ada space untuk bagasi. Jadi teman-teman apabila yang bawa barang-barang agak gede bisa ditaruh situ, ataupun apabila yang cukup itu bisa ditaruh di bagasi bagian atas. Ini legroomnya kalau menurut saya cukup sempit ya. Jadi nggak bisa ngelurusin kaki. Di sini kaki kita neguk juga nggak dapat footrest teman-teman. Ya kayak ginilah resiko apabila kita naik kereta eksekutif dan memilih di kursi paling ujung. Ini kursi nomor 13 CD dan ujung satunya adalah 1 CD. Ini lepas dari stasiun Cisaat di sebelah kiri kereta. Suasananya ciamik banget teman-teman. Masya Allah, hijau-hijau, terus dengan latar pegunungan, gunung-gunung kayak gitu. Keren banget. Jadi perjalanan dari Sukabumi menuju ke Bogor tuh kita bakal melewati jalanan yang cukup terjal, belok-belok dan naik turun gunung ya. Ini sekitar pukul 11.45 kita sudah tiba di stasiun Karangtengah, dan karena emplasemennya ini pendek banget, ini sampai nutup JPL teman-teman. Bahkan nutup JPL-nya itu mulai dari KMP sampai ke Eksekutif 2. Unik juga ya. Dan untuk stasiunnya itu terletak di sebelah kiri dari kereta. Sudah tiba di stasiun Karangtengah. Stasiunnya ada di sebelah sana teman-teman. Namun karena sekitar pukul 11.53 ini sudah tiba di stasiun Cibadak, dan yang naik itu rame banget teman-teman. Ini kita masuk di jalur 1. Dulu tuh saya masih inget banget ya saat naik kereta api Pangrango tambahan. Kereta api Pangrango dengan kereta api Pangrango tambahan itu silangannya di stasiun Cibadak ini teman-teman. Dan peronnya ini menggunakan peron bantuan tinggi, menggunakan besi-besi yang dibentuk menjadi tangga kayak gini teman-teman. Oke, habis ini kita diberangkatkan kembali, kita masuk lagi ya. Untuk saat ini karena kereta api Pangrango tambahan tidak berjalan, otomatis jalur 2 di stasiun Cibadak ini nggak dipergunakan, dan kelihatan banget di sini tuh kayak karatan, jarang dilewati kereta api, masih menggunakan bantalan besi teman-teman. Makanya saat lewat sini tuh masih dodak-dodak, dodak-dodak. Di depan sinyalnya udah ngangkat, mari kita masuk kembali ya. Let's go melanjutkan perjalanan. Saya sekarang berada di MP3 01202 yang menjadi kereta makan sekaligus kereta pembangkit di kereta api Pangrango. Di sebelah sana merupakan ruang genset, berisik banget ya, sebagai sumber kelistrikan utama untuk di kereta ini, dan ditutup menggunakan pintu khusus seperti ini. Ini merupakan ruang untuk kru. Di sini juga ada musola teman-teman. Jarang-jarang kereta makan pembangkit itu ada musola. Jadi ada suatu ruangan yang luas banget disulap menjadi musola. Jadi bisa untuk nampung beberapa orang dan sholat berjamaah sekaligus ya. Mantap banget. Dan di area ini juga apabila kita jalan ke sini, itu ada mini pantry yang dipergunakan untuk krunya bekerja. Jadi jualan makanan ataupun snack. Jadi apabila teman-teman
kelaparan nih naik kereta api Pangrango, bisa beli makan di dalam keretanya teman-teman. Di sini juga tersedia meja berbentuk minibar kayak gini yang dipergunakan untuk penumpang. Jadi penumpang bisa nge-charge, bisa makan, bisa sambil duduk di sini teman-teman. Kurang damai apa ini? Dan untuk kursinya itu bisa diatur ketinggiannya kayak gini juga ya. Saya sekarang sudah berada di kereta makan yang letaknya itu di antara perbedaan kelas. Jadi apabila dari Sukabumi menuju ke Bogor itu berada di belakang kelas ekonomi dan di depan kelas eksekutif. Nah, di sini tadi saya membeli nasi goreng telur saat pramugaranya muter-muter teman-teman. Tetapi karena males banget makan di tempat duduk, akhirnya saya menuju ke kereta makan. Harganya ini 28.000 dan bentukannya itu beda banget. Beda dari nasi goreng Reska. Saya penasaran nih. Jadi isinya tuh di sini udah ada telur, terus nasi gorengnya tuh kelihatan proper banget ya. Ada sayur wortelnya, terus pakai orek-orek telur juga teman-teman. Terus ada acar. Sekaligus saya juga membeli minuman ter the best di dalam kereta api, yaitu jahe geprek serai lemon. Ya udahlah, kita makan dulu ya. Udah lapar banget. Pukul 12.03 kita tiba di stasiun Parung Kuda. Ternyata di sini ada yang turun teman-teman, dan ada beberapa yang naik. Kita masuk di jalur 2 dan di jalur 1 itu ada kereta gerbong datar, tetapi cuma diparkir ataupun ditinggal aja di stasiun Parung Kuda. Dan apabila kita melakukan perjalanan dari Sukabumi menuju ke Bogor, ini kebanyakan sinyalnya itu masih menggunakan sinyal mekanik ya teman-teman. Nah, kita habis nikung dari sana dan relnya juga bergongsol. Habis ini kita akan menuju ke sana teman-teman. Ini kalau nggak salah tuh habis ini kita nanjak ya. Sekitar pukul 12.17 ini kita tiba di stasiun Cicurug teman-teman. Dan saat ini stasiun Cicurug udah berubah gede banget ya. Jadi di sini sudah ada kanopi ditambah dengan peron tinggi. Dan mulai dari sinilah proyek double track dari stasiun Cicurug menuju ke stasiun Bogor. Posisi dari kereta apinya untuk saat ini menikung ya teman-teman. Dan kita cuma berjalan di salah satu relnya aja. Double track entah kenapa, padahal kereta yang lewat cuma kereta api Pangrango, nggak ada kereta lain. Dan dulunya dari stasiun Cicurug itu ada kereta barang teman-teman yang mengangkut aqua galon. Jadi mengangkut air mineral dari stasiun Cicurug ini menuju ke arah Kampung Bandan kalau nggak salah ya. Jadi dulu sekitar tahun 2013an tuh saya sering banget tuh lihat tuh. Ini segera diberangkatkan kembali, mari kita masuk kembali ke dalam kereta. Let's go.
Bisa dilihat sendiri kan teman-teman. Jadi jalur dari Cicurug menuju ke Bogor itu udah double track, tetapi yang digunakan hanya rel sebelah kanan apabila dari arah Sukabumi menuju ke Bogor, atau rel sebelah kiri apabila dari Bogor menuju ke Sukabumi. Jadi untuk jalur satunya itu dibiarin aja, dan bahkan kelihatan karatan banget, terus kelihatan banyak tumbuhan-tumbuhan liar yang tumbuh teman-teman. Soalnya nih pertanyaannya, kereta yang lewat sini tuh cuma kereta api Pangrango dan gak ada persilangan sama sekali pun, karena cuma menggunakan satu rangkaian. Jadi dibangun untuk double track itu untuk apa gitu loh. Saya juga kurang paham sih alasannya bagaimana, kajiannya bagaimana. Mungkin pihak yang berwenang ataupun pihak yang bangun baru paham teman-teman. Selamat siang pelanggan yang kami hormati, kami informasikan sesaat lagi kereta api Pangrango akan segera tiba di Stasiun Cikombong. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di Stasiun Cikombong, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Sebelum Anda turun periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, pastikan tidak tertinggal ataupun tertukar di dalam kereta. Dan bagi Anda pelanggan yang saat ini menempati kereta ekonomi 1 dan ekonomi 2 paling depan, silakan Anda bergeser ke arah belakang atau bergeser menuju kereta ekonomi 3 untuk mempermudah Anda turun di Stasiun Cikombong. Terima kasih. Sekarang pukul 12.30 kita sudah tiba di Stasiun Cikombong, dan ini masuk di jalur 1. Ini merupakan bangunan lama dari Stasiun Cikombong, tetapi sekarang kelihatannya sudah tidak dipergunakan lagi. Jadi dibangun stasiun yang gede dan megah banget teman-teman. Udah beda banget ya dari terakhir kalinya saya mampir ke sini teman-teman. Udah kelihatan beda banget pokoknya. Jadi perjalanan menuju ke Bogor nih kurang lebih 30 sampai 40 menitan lagi ya. Ini diberangkatkan kembali dari Stasiun Cikombong. Saya naik kereta api Pangrango ini lagi berjalan belok-belok menyusuri jalanannya teman-teman untuk menuju ke tujuan akhirnya Stasiun Bogor. Dan untuk penumpang pada hari ini di ekonomi itu ramai banget teman-teman. Jadi dalam satu rangkaian kereta api Pangrango itu terdiri 4 kereta ekonomi, 1 kereta makan pembangkit, sekaligus 2 kereta eksekutif. Jadi totalnya dalam satu rangkaian itu kurang lebih 7 ya, dan nggak bisa bawa lebih panjang lagi karena untuk emplasemen stasiun di jalur dari Bogor menuju ke Sukabumi itu masih pendek. Nah, untuk di eksekutif sendiri ini penumpangnya rame sih rame, tetapi kebanyakan masih ada kursi-kursi yang kosong, terutama yang aisle. Tetapi untuk window itu sudah terisi semua. Dan perjalanan menuju ke Stasiun Bogor ini kurang lebih sekitar setengah jaman lagi. Walaupun ini rute pendek, kurang lebih cuma 2 jam. Di sini juga tersedia layanan penjualan makanan, minuman teman-teman. Jadi teman-teman nggak bakal mati gaya apabila naik kereta api Pangrango ini. Dan di dalam kereta eksekutif ini rasanya dingin teman-teman, tetapi entah kenapa ya eksekutifnya ini lewat jalur ini tuh rasanya kayak gembludek dan dibanting-banting kayak gitu teman-teman. Padahal dari Cicurug sampai ke Bogor kan sudah di-upgrade nih untuk relnya, udah dibangun double track juga, tetapi rasanya itu kayak kurang nyaman. Entah kenapa ya. Ini keretanya cuma berjalan sekitar 42 km per jam dengan taspat di jalur ini hanya 50 km per jam. Jadi apabila sudah dibangun double track seperti ini, harapannya itu dijaga, dirawat, dan kedepannya bisa dibangun double track sampai ke Bandung ya teman-teman. Menjadi salah satu opsi untuk perjalanan kereta api dari Bogor menuju ke Bandung via Sukabumi. Nah, ini kita berjalan langsung di suatu stasiun, tetapi belum digunain ya stasiunnya. Stasiunnya tuh macam kayak di tengah hutan kayak gitu teman-teman. Di tengah kebun-kebun, terus di kanan kirinya nggak ada perumahan warga ya. Jadi apabila sudah double track kayak gitu ya, dibangun KRL menuju ke Sukabumi atau Cianjur, kelihatannya cocok deh teman-teman. Jadi dari Jakarta sampai ke Sukabumi itu bisa naik KRL. Semoga next time bisa lebih di-extend lagi untuk progresnya dan bisa dibangun lebih baik lagi.
Saat ini sudah tiba di stasiun Bogor Paledang dan dulunya itu merupakan tempat pemberangkatan pertama untuk kereta api Pangrango. Tetapi untuk saat ini kereta api Pangrango sudah sampai ke stasiun Bogor yang utama, teman-teman. Dulunya tuh di sini cuma jalur biasa, terus disulap menjadi stasiun yang memiliki satu jalur. Tetapi sekarang di sini sudah dibangun gede-gedean dan memiliki 3 jalur, teman-teman. Dan ini posisinya nikung parah ya untuk kereta api Pangrango. Jadi habis ini kita akan segera tiba di tujuan akhir, yaitu di stasiun Bogor. Jarak antara stasiun Bogor Paledang dengan stasiun Bogor itu deket banget. Bahkan jalan kaki pun bisa, teman-teman. Asli, sekarang tuh gede banget ya. Jadi ada lift, ada eskalator, ada skybridge. Padahal keretanya cuma 1 yang lewat sini, teman-teman. Ya, semoga kedepannya entah beberapa tahun lagi bakal banyak kereta api yang lewat sini ya. Terutama jalur double tracknya bisa dipergunakan dengan maksimal. Ini kita masuk di stasiun Bogor sekitar pukul 13.14 awal 1 menit dari jadwal, teman-teman. Dan ini merupakan bangunan utama, bangunan jadulnya dari stasiun Bogor yang dulu itu namanya Buitenzorg, teman-teman. Waktu zaman kolonial Belanda. Ini pertama kali naik kereta api Pangrango, turunnya di sini. Dulu tuh di Paledang, Mas Yan. Udah berubah banyak ternyata ya. Alhamdulillah ini kita sudah tiba di stasiun Bogor. Dan ini masuk di jalur 2, teman-teman. Habis ini lokomotifnya bakal dipindah posisinya menuju ke depan dan diberangkatkan kembali sebagai kereta api Pangrango menuju ke Sukabumi lagi. Ini kelihatannya terjadi aplusan kru deh, teman-teman. Ini ada kru yang bersiap-siap untuk ke Pangrango. Jadi krunya tadi yang berdinas di kereta api yang saya naiki kelihatannya udah berdinas 1 kali PP kereta api Pangrango ya. Dan ini kita disambut dengan lagu kayak gini, teman-teman. Lagu nada kedatangan khas Jawa Barat ya, syahdu banget. Dan ternyata yang turun tuh rame banget ya. Apabila kita ingin lanjut naik KRL, kita tuh harus keluar stasiun terlebih dahulu, lanjut kita tap in menggunakan e-money ataupun kartu elektronik, baru kita bisa naik KRL. Jadi kita nggak bisa sembarangan langsung naik KRL nih, teman-teman. Oke, jadi ada tempat ataupun pintu khusus untuk keluar bagi para penumpang kereta api Pangrango. Kita ngikut kepada para penumpang ya, penumpang-penumpang lain ngikut untuk keluar dari stasiun Bogor terlebih dahulu. Saya sekarang sudah keluar dari stasiun Bogor dan pertama kali melihat bangunan dari stasiun Bogor yang di sebelah sisi sini. Sebelumnya tuh untuk menuju ke sini tuh males banget ya, karena harus jalan kaki muter apabila dulu naik KRL. Ternyata, dan sekarang apabila teman-teman pengen naik KRL ataupun naik kereta api Pangrango, itu aksesnya dari sini dibuka. Dan di sini kelihatan dengan megah bangunan yang dibangun dari tahun 1881. Jadi bisa dibilang itu 100 tahun lebih, teman-teman. Dan ini kelihatannya merupakan saksi sejarah perkeretaapian saat dibangun di kota Bogor ini. Jadi dulunya itu nama kota Bogor itu adalah Buitenzorg saat penjajahan zaman Belanda, teman-teman. Dan itu merupakan bahasa Belanda. Untuk pronunciation-nya saya nggak tahu ya, tapi tulisannya itu Buitenzorg. Keren sih, macam kayak ruangan VIP dan VVIP sih untuk saat ini. Jadi ada bendera-bendera Indonesia, terus ada tempat duduknya kayak ada balkon atau tempat ruang tunggunya khusus kayak gitu, teman-teman. Kelihatan mewah memang. Dan keren ya, masih dijaga dan masih berdiri dengan gagahnya sampai saat ini. Ini kelihatannya udah masuk cagar budaya sih. Karena tujuannya memang menuju ke Jakarta, jadi saya tiba di stasiun Bogor, udah nyiapin kartu elektronik, jadi teman-teman bisa pakai e-money, BRIS, dan lain-lain. Tetapi di sini saya sudah memiliki kartu Komet, jadi kartu multi trip untuk KRL, teman-teman. Kita cek dulu untuk saldonya ya, saya takutnya itu kurang dan udah lama banget nggak saya gunain ini. Jadi kita tinggal tap in, bisa masuk ke dalam peron. Di bagian dalam sini itu terdapat loket untuk pembelian ataupun pengisian kartu KMT, dan di sana ada tempat untuk vending mesinnya, di sana ada tempat pencetakan untuk boarding pass, dan di sini ada gate-nya ditambah dengan tempat masuk untuk para penumpang kereta api Pangrango. Kita tap, ada salah satu kartu yang ada isinya 27.000, kurang lebih 28.000, teman-teman. Otomatis kita sudah bisa masuk ke dalam peron
Dan untuk saat ini KRL yang tersedia di stasiun Bogor itu semuanya tujuannya ke arah Jakarta Kota. Dulu tuh ada yang ke Jakarta Kota, ada yang loop line menuju ke Angke, Kampung Bandan, Jatinegara. Tetapi untuk saat ini full sampai ke Jakarta Kota semua teman-teman. Jadi nggak ada ke rute lain. Apabila kita pengen naik KRL di sini, ya udah tinggal milih KRL yang tersedia dan cari informasi KRL mana yang bakal berangkat terlebih dahulu. Di sini di jalur 8 tidak untuk penumpang, jalur 7 sudah ada KRL dengan 8 stang formasi 8 kereta teman-teman. Di sana juga ada KRL yang sudah menggunakan stang formasi 8 kereta. Jadi kalau menurut saya tuh jarang banget ya yang pakai 12, padahal penumpang dari Bogor itu rame banget. Bisa dibayangin saat jam-jam rush hour terus cuma 8 kereta tuh macam mana teman-teman. Pasti riuh dan padat banget. Ini persiapan untuk diberangkatkan, berarti kita naik yang ini aja teman-teman. Ini barusan sampai, dipersiapkan dan kemungkinan besar menjadi keberangkatan selanjutnya setelah KRL yang berada di sana. Dan ini masih kosong banget, jadi kita bisa duduk dimanapun, siapa cepat dia dapat ya. Jadi untuk kereta ujung ini dikhususkan untuk wanita, jadi apabila sebagai laki-laki, mulainya tuh dari kereta nomor 2 sini. Ini masih di pel teman-teman. Nah kerennya apabila naik KRL di Indonesia saat tiba di tujuan akhir itu tuh di pel dibersihin kayak gini biar nggak kotor-kotor banget ya. Jadi saat penumpang udah masuk lagi tuh udah kerasa lebih fresh dan lebih bersih. Udah di dalam KRL dan ini entah ya kemungkinan menuju ke Manggarai lanjut ke stasiun Jatinegara lanjut Pasar Senen. Dulu tuh kita bisa lanjut menuju ke Pasar Senen, transitnya itu di Gang Setiong, tetapi untuk saat ini tuh harus transit di Jatinegara. Karena untuk KRL yang loop line itu cuma dari Bekasi teman-teman. Dan ini kurang lebih sekitar pukul 1:30, kemungkinan besar perjalanan dari sini menuju ke Manggarai itu kurang lebih sekitar 1 jaman, kurang lebih. Itu apabila nggak ada antrian di Manggarai. Dan nanti semoga ada KRL transitan menuju ke Jatinegara itu gapnya nggak terlalu jauh. Dan untuk menuju ke Pasar Senen gapnya juga nggak terlalu jauh. Jadi lebih cepat sampai di stasiun Pasar Senen lebih baik. Dan kelihatannya untuk tarifnya itu sekitar 5.000 sampai 8.000 lah teman-teman dari Bogor menuju ke stasiun Pasar Senen. Jadi apabila teman-teman naik kereta api dari Bandung, lanjut angkot, lanjut naik lokal Pangrango sama KRL ini, yang pertama kita 5.000 dari Bandung menuju Padalarang, 12.000 untuk angkot, 5.000 untuk Siliwangi, Pangrango 80.000 eksekutif, dan ini kurang lebih ya kita bilang 10.000 lah. Jadi kurang lebih ya sekitar 100 ribuan juga sih, tapi lama. Mending naik Argo Parahyangan aja lah, lebih cepet, sama-sama 100.000. Aduh, nambah dikit lah, dapat ekonomi premium dan sekitar pukul 13:44-45 ini kita diberangkatkan dari stasiun Bogor menuju ke arah Jakarta Kota, dan suasana di dalam kereta ini ramai banget nih. Alhamdulillah ini sekitar pukul 14:50 tiba di stasiun Manggarai. Dan apabila kita naik KRL-nya dari arah Bogor ataupun Jakarta Kota, kita akan berada di jalur bagian atas teman-teman. Karena untuk stasiun Manggarai ini sampai ke stasiun Jakarta Kota itu jalurnya terletak di atas ya. Jadi jalur layang teman-teman. Dan ini ramai banget nih yang persiapan naik KRL di stasiun Manggarai ini. Oke, ini alhamdulillah udah tiba di Jakarta dan saya langsung balik ke Aceh nih. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. 3 hari kita barengan. 3 hari kita bakal pisah di Manggarai. Iya. Aja mau langsung ke bandara karena udah jam 3. Saya bakal ke Senen karena bakal balik Cikuray ke Bandung. Oke, nanti kita jadwal lagi, jalan-jalan lagi. Oke, thank you. Hati, yuk. Assalamualaikum, Teti ya. Yuk. Alhamdulillah teman-teman, saat ini saya sudah berada di dalam kereta bandara dari stasiun Manggarai menuju ke stasiun Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dan itu tadi merupakan rangkaian perjalanan yang cukup panjang mulai dari subuh dari stasiun Bandung dan sampai sekarang pukul 3 sore dari Bandung menuju ke Jakarta via Cianjur Sukabumi. Wah, mantap banget ternyata. Terima kasih telah mengikuti perjalanan saya, telah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, share, dan tentunya subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.